Bang Juri, tadi suara dari 01, kalau bisa ya yang ditampilkan pasca debat juga keelokan. Jangan sampai di ujung acara debat salaman saja tak mau dan sampai sekarang masih dipersoalkan ini Bang. Dipertanyakan sama 01. Ya. Bang Juri Ardiantoro. Jadi apa ya, soal salaman itu kok menjadi sangat substansi ya. Sebetulnya soal salaman itu kan soal cara bergaul biasa saja. Ada yang tidak mesti orang harus menunggu disalami, tapi orang juga punya inisiatif untuk saling salaman. Jadi itu sebenarnya perkara biasa dan kemudian dieksploitasi menjadi cerita dan berita yang serius, seolah-olah ada keengganan untuk bersalaman itu. Jadi saya sih menganggap itu sesuatu yang lumrah dan biasa saja, karena salaman itu ya kepentingan semua orang, tidak harus mengharapkan orang untuk menyalami. Nah, saya juga ingin mengatakan sebetulnya di dalam debat itu, kalau kita lihat Pak Prabowo sebetulnya menikmati saja forum debat itu. Jadi sebetulnya tidak ada yang baper, tidak ada yang merasa serangannya kemudian merugikan Pak Prabowo. Pak Prabowo sebetulnya menikmati itu, karena Mas Hanta tadi sudah mengatakan dalam permainan bola itu tidak selamanya menyerang itu menghasilkan gol. Menyerang terus-menerus juga bisa menghasilkan kebobolan gol. Gitu. Jadi dinikmati saja. Nah, sebetulnya kenapa Pak Prabowo saya anggap saya sampaikan itu menikmati berdebat itu, karena Pak Prabowo sendiri tidak membalas ya, tidak memprovokasi di forum itu untuk membalas misalnya hal-hal yang terkait dengan etika misalnya. Pak Prabowo kan mengatakan ke Pak Anies soal etika, dan tim kami sebetulnya membisikkan ke Pak Prabowo balas saja dengan data-data soal etika tentang Pak Anies. Pak Prabowo nggak mau. Jadi sebetulnya tidak ingin menggunakan panggung itu untuk menyerang pribadi orang. Nah, jadi di situ saja kita sudah paham bahwa Pak Prabowo tidak ingin menggunakan panggung itu untuk menyerang personal, tapi sepanjang terkait dengan program, visi, kebijakan itu nggak ada masalah. Nah, terkait dengan format debat ya, menjadi isu perdebatan kita ini. Ya sebetulnya juga di tim kami 02 tidak ada masalah format yang dibuat oleh KPU, karena itu format yang dibuat secara resmi, disepakati oleh setiap pasangan calon melalui LO-LO-nya di setiap rapat, termasuk hari ini juga ada rapat evaluasi. Nah, yang satu hal yang menjadi masukan kami adalah kita harus konsisten terhadap format yang disepakati, karena dalam debat kemarin ada format yang kami anggap tidak sesuai kesepakatan, tetapi melenceng karena ada sesi di mana dua pasangan calon saling bertanya kepada tektokan yang dimention langsung kepada Pak Prabowo, pasangan calon nomor 2 gitu. Nah, bukan soal kontennya, tetapi soal format yang tidak konsisten dijalankan di forum itu. Oke, tapi kalau dari KPU sendiri mengatakan bahwa format tersebut tidak akan diubah, Bang Juri. Ya memang tidak berubah dan nggak ada masalah juga dengan 02 ini. Formatnya tetap seperti yang sudah dibuat oleh KPU dan disepakati oleh setiap pasangan calon. Dan kami juga nggak mengusulkan perubahan. Yang kami kritisi adalah situasi di saat debat yang tidak sesuai dengan format yang dibuat oleh KPU. Itu loh sebetulnya yang menjadi kritik kami. Tetapi secara umum apa yang menjadi format dibuat oleh KPU ini nggak ada masalah, karena sudah 3 kali debat kita ikuti, hanya memperbaiki hal-hal teknis yang tidak merugikan calon tertentu gitu. Nah, situasi itu bisa ada di dalam pasangan calon sendiri atau calon sendiri, bisa juga para pendukungnya di depan maupun di belakang, ataupun juga dari moderator. Kita coba evaluasi, disiplinkan dengan format yang ada supaya tidak ada yang merasa dirugikan atau tidak ada yang merasa diuntungkan oleh format yang ada. Baik Mas Juri, saya langsung ke Mas Ciko terlebih dahulu. Mas Ciko, apakah agresivitas mungkin cawapres di debat tanggal 21 Januari akan lebih memunculkan ofensif langsung dari segmen awal atau seperti apa Mas? Kita lihat nanti lah ya, saya juga nggak bisa menerka, yang paling tahu kan juga yang akan melakukan debat itu sendiri. Bahkan mungkin yang akan debat itu juga belum tentu tahu hari ini dia akan melakukan apa. Kita lihat nanti pas debat, tapi pada prinsipnya kenapa sih memang karena debat ini formatnya justru waktunya terlalu singkat, itu yang membuat
semuanya harus begitu tajam, pertanyaannya tajam, serangannya tajam, karena dalam waktu yang singkat agak sulit gitu untuk bisa memberikan pencerahan kepada publik, apalagi kalau berbicara monolog. Nah, kan saya bingung ini kan format seperti apa sih yang mau diubah seperti apa? Artinya kan mau diubah kalau nggak boleh saling serang, nggak boleh saling tanya, itu artinya apa? Mau dibikin monolog gitu ya, satu orang bermonolog selama 20 menit gitu seorang, dan nggak boleh ditanya atau pertanyaannya dibatasi. Saya rasa ini suatu hal yang aneh. Nah, kita biarin aja lah apa yang sudah terjadi ini kan seperti walaupun dengan segala kekurangannya kita bisa menikmati debat dan masyarakat bisa terpenuhi salah satu haknya untuk dapat melihat secara utuh seperti apa capres dan cawapres mereka dalam visi misi, program, gagasan, termasuk kestabilan emosi tentunya. Nah, ini yang kita perlukan, dan saya masih stand by my opinion bahwa debat kemarin itu sama sekali nggak ada serang-serangan pribadi kok. Itu semua masih dalam tataran serangan pertanyaan yang mungkin tajam tapi masih terkait dengan apa yang menjadi visi misi maupun rekam jejak. Tapi kalau saya bisa katakan, nah ini yang dilupakan bahwa memang ada diferensiasi. Kita masalahnya kan ketika Pak Ganjar menyampaikan soal angkatan siber misalnya, atau Pak Ganjar menyampaikan tentang memberikan beasiswa pendidikan bagi anak-anak tentara dan polisi. Nah, ketika Pak Ganjar juga menyampaikan tentang Garda Samudra, untuk meneruskan apa yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi Poros Maritim Dunia. Nah, itu aja, kalau memang berbeda, tidak ada divisi misi paslon yang lain, harusnya itu diserang gitu. Ya kan? Nah, ini yang justru kita pertanyakan gitu. Kita sudah melempar apa yang menjadi visi misi kita dan dari apa yang menjadi visi misi paslon lain, tapi itu tidak ditanggapi. Makanya saya tanya Bang Ciko juga, setuju nggak kalau pasca debat itu nggak usah dibahas lagi gitu loh, nggak usah baper-baperan, nggak usah provokasi gitu loh. Karena ini yang sekarang membuat masyarakat kita itu kan menjadi panas gitu ya. Kemarin ada yang ngancam membunuh Pak Anies, menembak Pak Anies gitu ya. Ini kan juga akibat provokasi gitu loh. Jadi menurut saya pasca debat ini yang harus benar-benar dijaga betul lisannya, adabnya. Karena apa? Karena ini kan yang maju ini kan calon-calon negarawan lah ya, calon-calon pemimpin bangsa ya. Jadi harusnya menurut saya pasca debat ya jangan lagi diungkit-ungkit ya. Karena ada pepatah Melayunya, buruk muka cermin dibelah gitu loh. Kita yang tidak bisa menjawab pertanyaan, orang yang disalahin gitu loh. Harusnya kitalah yang harusnya mengakui bahwa memang waktu itu saya lupa tuh. Contoh tadi pertanyaan 700 triliun, dibilang pembohong. Itu teknik debat namanya, kita ngecek Pak Prabowo ini paham nggak sih berapa detail anggarannya. Sehingga Mas Anies nanya 700 triliun gimana? Bukan jawaban, bukan di sini jawabannya, bukan begitu gitu loh. Ini ngetes namanya ya. Jadi dalam debat itu teknik, ada namanya teknik komunikasi, ada namanya strategi gitu loh. Jadi jangan dianggap semua tuduhan dalam debat yang nggak bisa dijawab dianggap bohong. Padahal itu adalah strategi kita untuk bagaimana mengeksplorasi kemampuan pemahaman calon lainnya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bang Muhammad Iqbal atas waktunya sudah berbincang bersama kami. Kemudian juga Bang Juriardianto dan juga Bang Ciko. Dan juga Mas Hanta Yuda yang sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf Bapak-Bapak, waktu kita terbatas. Selamat petang semuanya.